Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya Rizky Pangaji dengan NPM 2420508042 dan rekan saya Muhammad Abdillah Mas'udan dengan NPM 2440508075. Di sini izinkan saya dan rekan saya untuk mempresentasikan hasil dari penyelesaian tugas yang sudah kami kerjakan, yaitu tugasnya itu optimasi distribusi produk air mineral kemasan menggunakan metode least cost dan modified distribution method atau MODI. Di sini deskripsi masalahnya yaitu PT Tirta Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi air mineral kemasan yang memiliki 3 gudang distribusi utama, yaitu gudang A yang berlokasi di Yogyakarta, gudang B berlokasi di Magelang, dan yang terakhir gudang C yang berlokasi di Klaten. Perusahaan ini mendistribusikan produknya ke 3 wilayah pemasaran, yaitu Semarang, Solo, dan Purwokerto. Dalam proses distribusi ini, perusahaan menghadapi permasalahan penentuan rute pengiriman yang optimal karena di setiap jalur distribusi memiliki biaya transportasi yang berbeda-beda. Nah, biaya transportasi pendistribusiannya itu pendistribusian awalnya itu sebesar Rp48.055.455. Nah, dari biaya tersebut manajemen perusahaan ingin meminimalkan atau menekan total biaya distribusi tanpa mengurangi pemenuhan permintaan di setiap wilayah tujuan. Nah, di sini terdapat data persediaan dan permintaan produk dari masing-masing gudang tersebut. Ini dari gudang A memiliki persediaan 600 dus, gudang B di Magelang memiliki persediaan 355 dus, dan gudang C di Klaten memiliki persediaan 334 dus. Nah, ini kita total dan didapati total dari persediaan ketiga gudang ini sebesar 1.289. Nah, dilanjut kita hitung juga antara tiga ini, kita jumlahkan dari permintaan setiap wilayahnya itu kita jumlahkan dari 340 ditambah 374 dan 575 kita jumlahkan dan didapati hasil 1.289. Nah, ini antara supply dan demand ini nilainya sama atau balance. Jadi kita tidak memerlukan variabel dummy. Variabel dummy dilakukan ketika antara supply dan demand-nya itu memiliki perbedaan nilai. Jadi variabel dummy dibutuhkan saat perbedaan nilai itu ada. Dan yang terakhir di sini terdapat data biaya transportasi per dusnya dari masing-masing gudang ke wilayah tujuan sebagai berikut. Yaitu dari gudang A yang berlokasi di Yogyakarta distribusikan ke Kota Semarang itu memakan biaya sebesar Rp27.200 per dusnya. Dan gudang A yang berlokasi di Yogyakarta ingin mendistribusikan ke Solo dikenakan biaya sebesar Rp31.700 per dusnya. Dan yang terakhir gudang A yang berlokasi di Yogyakarta ingin mendistribusikan produknya ke Kota Purwokerto itu dikenakan biaya sebesar Rp43.200 per dusnya, dan seterusnya. Di sini kita lanjut ke langkah memformulasikan model matematis. Di sini terdapat variabel keputusan yaitu XIJ atau bisa dibilang jumlah dus yang dikirim dari gudang I ke tujuan J. Untuk I itu sendiri yang itu ini gudang, dan J itu adalah ini kota. Lalu kita mendapati fungsi tujuannya yaitu meminimasi Z atau meminimasikan atau mengoptimalkan biaya ongkos pendistribusian dari produk air kemasan itu ke masing-masing kota. Di sini terdapat 27.200 dikalikan X11 itu maksudnya dari gudang Yogyakarta. Jika kita ingin mendistribusikan dari gudang Yogyakarta ke Kota Semarang itu biaya transportasinya itu sebesar 27.200 dikalikan dengan nantinya terdapat jumlah dus yang akan dialokasikan atau didistribusikan.
Lalu begitupun selanjutnya dari ini 31.700 dikalikan X12 itu maksudnya jika gudang Yogyakarta ingin mendistribusikan ke kota Solo itu nanti perhitungannya itu seperti ini 31.700 dikalikan X12. X12 ini ditujukan ke berapa jumlahnya nanti, berapa jumlah dus yang akan dikirimkan nantinya. Dan begitu pun seterusnya. Jadi minimasi Z ini itu intinya kita ingin meminimalkan nantinya biaya distribusi yang keluar nantinya. Lalu di sini juga terdapat kendala supply. Kendala supply-nya yaitu X11 ditambah X12 ditambah X13 sama dengan 600. Apa sih yang dimaksud 600 di sini? Nah, 600 di sini itu ditujukan kepada ini. 600 yang tadi itu ditujukan kepada constraint atau apa namanya? Kendala dari masing-masing gudang. Nah, kan tadi kan apa namanya yang baris pertama ini kan X11 ditambah X12 ditambah X13 kan sama dengan 600. Nah, itu tuh batasan dari persediaan di gudang tersebut. Nah, pada baris pertama ini ditujukan ke gudang A atau Yogyakarta. Yang baris kedua itu gudang B di Magelang, dan yang ketiga itu di gudang C. Jadi intinya tuh kendala supply ini tuh bagaimana kita memformulasikan menjadi model matematis dari apa namanya, dari informasi yang sudah diketahui pada slide sebelumnya di sini. Dan begitupun juga pada kendala demand. Kendala demand di sini itu ada X11 ditambah X21 ditambah X31 sama dengan 340. 340 di sini itu adalah ditujukan kepada ini. Ditujukan kepada permintaan di tiap-tiap wilayah atau kota. Nah, pada baris pertama 340 ini ditujukan kepada kota Semarang yang memiliki permintaan sebesar atau sebanyak 340 dus, dan dilanjut dengan baris kedua untuk kota Solo, dan yang terakhir Purwokerto. Baik, di sini juga terdapat XIJ itu lebih dari sama dengan 0. Yang dimaksud XIJ lebih dari sama dengan 0 itu adalah jumlah dus yang nantinya akan dikirim itu nilainya tidak boleh kurang dari 0, harus lebih dari atau sama dengan 0. Dilanjut sekarang ke metode list cost-nya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita ingin mencari tahu dari kotakan ini atau biaya ini yang paling kecil yang mana. Nah, dari kotak yang tadi sudah saya buat kan yang paling kecil biayanya itu dari gudang Yogyakarta didistribusikan ke kota Semarang. Nah, berarti kita tandai dulu yang ini. Nah, setelah sudah kita ketahui biaya yang paling kecilnya itu di mana, kita kita bandingkan antara supply dan demand dari biaya tersebut yang segarisnya. Nah, kan sudah diketahui di sini kan 340 dibandingkan dulu 340 dan 600 yang paling kecil yang mana. Nah, yang paling kecil kan 340, maka kita tulis 340 di sini. Kemudian antara supply dan demand yang tadi kita sudah bandingkan, kita kurangin dengan yang sudah ditulis. Ini berarti sisa 0. Ini 600 dikurangin 340, yaitu sebesar 260 sisa supply-nya. Nah, dikarenakan ini 0, di sini dari distribusi ini berarti sudah tidak mungkin lagi karena sudah dialokasikan ke kota Semarang. Lalu dilanjut dengan mencari kos yang paling kecil lagi selanjutnya. Nah, karena sudah didapati biaya terkecilnya itu 31.600, kita bandingkan lagi nih dengan antara supply dan demand-nya. Nah, kan ini yang paling kecil kan 355. Maka kita tulis di sini 355-nya. 355. Saya tulis kita kurangi antara supply dan demand-nya. Ini 355 dikurangin 355 yaitu 0. Ini 374 dikurangin 355 yaitu 19.
sama seperti langkah-langkah sebelumnya, kita cari lagi biaya pengiriman terkecil dari sel-sel yang masih tersedia, yaitu di sini 31.700. Dari 31.700 ini kita bandingkan antara supply dan demand-nya. Nah, ini kan yang paling kecil kan, kita pengen pengen membandingkan antara 260 nih sama 19, yang paling kecil yang mana, yaitu 19 yang paling kecilnya. Kemudian dikurangi lagi 260 dikurangin 19, yaitu 241. Nah, baik, karena ini yang 19 tadi sudah kita alokasikan ke kota Solo, maka dari Klaten ke Solonya ini sudah tidak mungkin lagi karena sudah permintaannya sudah terpenuhi. Nah, terus dilanjut lagi sama seperti cara sebelumnya, kita cari lagi mana yang paling kecil nih. Oh, ini tadi sudah tidak mungkin lagi nih, lupa saya coret. Ini sudah tidak mungkin lagi karena sudah ini supply-nya sudah kita alokasikan ke kota Solo di sini. Jadi di sini sudah tidak perlu lagi. Nah, di sini sisa 2, yaitu 43.100 dan 43.200. Yang paling kecil itu 43.100. Lalu kita bandingkan. Mohon maaf sebelumnya ini bukan 574 melainkan 575. Ini terdapat salah penulisan dalam pengerjaannya. Kemudian kita bandingkan lagi nih antara supply dan demand-nya mana yang paling kecil, yaitu kan 334. Lalu kita tulis 334 di sininya. Setelah kita tulis, kita kurangi lagi dengan supply dan demand-nya. Ini 0 dan ini 575 dikurangin 334, yaitu 241. Nah, dikarenakan tinggal hanya satu kotak dan nilai antara supply dan demand-nya itu sama-sama 241 atau seimbang, maka langsung saja kita tulis di sini 241. Karena kan sama-sama 241. Nah, karena 241 antara supply dan demand ini sudah dialokasikan ke kota Purwokerto, maka supply yang tadinya 241 kita coret, sisa 0 karena sudah memenuhi atau sudah didistribusikan. Nah, langkah selanjutnya itu kita ingin menentukan ongkos totalnya. Nah, ongkos total itu didapati dengan cara jumlah dus yang dialokasikan atau 340 ini atau yang saya tanda ini dikalikan dengan ini biaya transportasi per dusnya. Jadi misalnya dari gudang Yogyakarta ingin mendistribusikan air produk kemasan itu dari gudang Yogyakarta ingin mendistribusikan air atau produknya itu ke kota Semarang, kan terdapat 340 dus. Lalu dengan biaya sebesar Rp27.200 itu dikalikan untuk untuk mendapati ongkos totalnya. Begitu juga dengan sel-sel selanjutnya, yaitu dari gudang Yogyakarta ingin mendistribusikan ke Solo ini nih. Nah, itu kita hitung juga, yaitu 19 dus dikalikan ongkos biayanya sebesar 31.700. Nah, selanjutnya ini ada dari gudang Yogyakarta ke Purwokerto sebesar 241 dus dikalikan ongkos biayanya, yaitu sebesar Rp43.200 per dusnya. Lalu dilanjut lagi dari kota Magelang, dari gudang Magelang ingin didistribusikan ke kota Solo, yaitu sebanyak 355 dus dikalikan 31.600 rupiah per dusnya. Dan yang terakhir dari gudang Klaten sebesar 334 dus dikalikan biayanya
dikalikan biayanya sebesar 43.100. Nah, hasil akhir dari ongkos total biayanya itu kita jumlahkan semuanya dan didapati hasil akhir sebesar 45.874.900 rupiah. Nah, langkah selanjutnya yaitu langkah menentukan variabel basis. Apa sih itu variabel basis? Variabel basis itu adalah isi sel yang nilainya itu lebih dari 0 atau terdapat nilai lah di selnya seperti 340 ini, 19 ini, dan 241 ini. Kita tentukan di letak selnya itu di koordinat berapa. Misalnya kita tentukan variabel basis dulu. Pertama di Yogyakarta, yaitu variabel basisnya itu berlokasi di baris 1 kolom ke 1. Maka kita tulis X11. Kemudian sama seperti sebelumnya, kita cari dulu yang isi itu yang mana yang terdapat nilainya. Terus ini kan 19 di X baris 1 kolom 2. Lalu dilanjut lagi dari Yogyakarta ke Purwokerto, itu ada di lokasinya X1 baris 3. Lalu X2 2, dan yang terakhir itu ada di baris 3 kolom 3 atau X33. Nah, jumlah variabel basisnya itu ini ada 5 variabel. Lalu setelah metode tadi telah dilakukan, di sini kita akan melihat apakah metode tadi sudah optimal atau belum dengan menggunakan MODI. Nah, untuk rumus MODI sendiri yaitu CIJ sama dengan UIJ dan VJ. Jadi untuk peletakan U-nya itu ada di sini. Jadi di sini menjadi U1, ini U2, dan di sini U3. Lalu di sini untuk V1, V2, dan V3. Nah, di sini kita untuk menghitung MODI yang pertama itu langkah awalnya kita melihat sel yang terisi terlebih dahulu. Di sini kan sel yang terisi itu kan ada di sel 11, di mana dari kota Yogyakarta pengiriman ke kota Semarang. Jadi di sini untuk yang pertama itu kita tulis dulu C11 yang berarti di sel 11. Ini kita melihat yang sudah ada isinya. Lalu kita masukkan rumusnya UI plus VJ, di mana untuk U1 itu kita ibaratkan itu nilainya 0. Biasanya untuk yang pertama itu untuk U1-nya itu nilainya itu 0. Di sini rumusnya menjadi C11 sama dengan U1 plus V1. Untuk nilai C11 sendiri itu biayanya yaitu 27.200 sama dengan U1-nya kan tadi 0. Lalu ditambah dengan V1. Sehingga jika kita pindah ruas menjadi V1 sama dengan 27.200. Lalu yang kedua ini kan yang isi di 19, sehingga menjadi C12. Lalu untuk U-nya U1 plus V2. Nah, biaya untuk C12 itu ada di 31.700. Dengan U1-nya itu 0 ditambah V2. Sehingga jika kita pindah ruas, V2 menjadi 31.700. Lalu yang ketiga di sini yang terisi itu kan di 241, di C13. Sehingga menjadi U1 plus V3. Nah, untuk biaya C13 itu ada di 43.200. Lalu U1-nya 0 sama seperti tadi, dan V3-nya belum diketahui. Sehingga jika kita pindah ruas, V3-nya menjadi
43.200. Lalu kita lihat lagi yang terisi di sini di 355. 35, sorry, maaf. Di C22 di baris 2 kolom 2. Lalu U-nya menjadi U2 plus V2. Dimana untuk biaya C22 sendiri yaitu di 31.600. 31.600 dengan U2-nya kan belum diketahui. Jadi kita tulis aja U2 ditambah V2. Nah, V2 itu diambil dari sini. Ini di atas ini yang udah diketahui tadi. Berarti V2-nya 31.700. Sehingga jika kita pindah ruas U2 U2 sama dengan 31.600 dikurangi 31.700. Dengan hasil berarti minus 100. Lalu di sini yang terisi di C33. Selanjutnya C33 berarti U-nya U3 plus V3. Untuk biaya di C33 sendiri yaitu 43.100. U3-nya kan belum diketahui, kita tulis ulang lagi. Dengan V3-nya kita lihat di sini di 43.200. 43.200. Sehingga kita pindah ruas U3 nilainya menjadi 43.100 dikurangi 43.200 sehingga nilainya minus 100. Lalu di sini kan kita sudah melakukan perhitungan terhadap variabel basis. Nah, lalu kita melakukan perhitungan terhadap variabel non basis. Ini kita hapus dulu. Untuk rumusnya sendiri yaitu rumusnya DIJ sama dengan CIJ dikurangi UI dikurangi VJ. Nah, di sini kan yang kosong ada di baris 2 di D21 baris 2 kolom 1. Nah, lalu kita cari dulu ini nilai yang di variabel non basisnya. Jadi kita pakai ini D21 aja. D21. D21 berarti kita tulis lagi di C21 dikurangi U-nya berarti U2 dikurangi V1. Sehingga nilainya tadi untuk biaya di C21 sendiri ini kan di 27.300. 27.300 dikurangi U2. U2 kita lihat nilainya di bawah sini di minus 100 ini ya. Minus 100 lalu dikurangi V1 nilainya 27.200 dari sini. 27.200 sehingga didapatkan nilai di sini 200. Lalu untuk yang kosong lagi itu di D23 atau baris 2 kolom 3. Di sini rumusnya kita tulis lagi C23 dikurangi U2 dikurangi V3. Untuk biaya di C23 sendiri itu ada di 42.700 atau ini 42.700 lalu dikurangi U2 kita lihat lagi di sini itu min 100 sama kayak tadi, min 100 dikurangi dengan V3 nilainya 43.200. Jadi di sini mendapatkan hasil
min 400. Ini kan min ketemu min, jadinya plus. Lalu di sini kita lihat lagi yang kosong. Itu ada di D31 atau baris 3 kolom 1. Kita cari lagi. D31 sama dengan C31 dikurangi U3 dikurangi V1. Untuk biaya di C31 sendiri yaitu di 27.500. Kita tulis 27.500 dikurangi dengan U3. U3 tadi nilainya minus 100, lalu dikurangi V1. V1 nilainya 27.200, sehingga mendapatkan hasilnya yaitu 7.500 400. Lalu masih ada yang kosong yaitu di D32. D32 berarti C32 dikurangi U3 dikurangi V2, sehingga nilai biaya yaitu di 31.900 dikurangi U3 tadi min 100 dikurangi dengan V2 itu di 31.700 sehingga didapatkan hasil 300. Oke, jadi nilai-nilai ini nantinya kita masukkan variabel non basis ini ke nilai-nilai yang kosong, sehingga nilainya menjadi, ini kita isi tadi 200, di sini minus 400, lalu di sini 400, di sini 300. Dari variabel non basis ini kita pilih angka yang paling terkecil. Angka yang paling terkecil itu kan berarti di minus 400. Dari antara 4 ini, itu angka yang paling kecil ini, minus 400. Jadi kita pilih acuannya di variabel non basis itu di minus 400. Lalu di minus 400 ini kita menggunakan metode stepping stone, yang dimana ini sebagai acuan di minus 400 ini. Lalu bergesernya kita tentukan di sini kita bergeser ke kiri aja. Kita bergeser ke kiri, lalu ke atas. Ini sesuai dengan pola pattern. Lalu kembali ke minus 400. Nah, di sini berarti minus 400-nya ini positif, di sini negatif, di sini positif, di sini negatif. Nah, ini kan udah didapat kayak gini. Bentar, saya hapus dulu. Kita cari negatif yang paling angkanya itu kecil. Nah, di sini negatif ada 2, di 241 sama 355. Tapi kita cari antara 241 dan 355 itu yang lebih kecil itu yang mana? Yang lebih kecil kan 241. Jadi kita pilih negatif 241. Walaupun aslinya negatif 355 itu lebih kecil dari negatif 241, tapi di sini kita pakai acuannya yang angka ininya, angka murninya. Jadi kita memakai acuan 241. Jadi untuk angka yang di sini, bentar kita hapus dulu. Ini dihapus, habis itu berarti kan di sini 0 lah, nilainya kosong kan, nilainya masih 0. Lalu yang di sini kan 355 tadi kan negatif. Jadi buat bergerak, sabar, 355
355 dikurangi, karena di sini negatif jadi dikurangi 241, sehingga hasilnya itu 114. Lalu ke atas tadi positif, berarti 19, karena positif jadi ditambah dengan 241, sehingga hasilnya menjadi 260. Lalu kita geser bergerak ke kanan. Tadi kan nilainya negatif, jadi 241 dikurangi 241, sehingga nilainya menjadi 0. Lalu bergerak ke bawah, itu kan tadi masih kosong, jadi atau nilainya 0, 0, karena tadi di positif jadi ditambah dengan 241, sehingga nilainya menjadi 241. Jadi di sini nilai akhirnya itu 241. Jadi yang dipakai itu hanya yang ini, yang lainnya bisa dihapus saja, nggak apa-apa. Lalu untuk nilai yang lain itu masih mengikuti seperti tadi, hanya kita menggunakan 241 ini. Nah, jadi karena di sini masih terdapat nilai minus di minus 400, jadi kita lanjut lagi ke iterasi selanjutnya. Nah, ini 241-nya sudah masuk tadi. Kita lakukan langkah yang sama seperti tadi. Jadi kita ubah lagi di sini. Di sini untuk U1, U2, U3. Ini V1, ini V2, ini V3. Untuk sel yang pertama itu kita lihat variabel basisnya atau yang ada isinya dulu. Sini di C11. Dengan rumus tadi U1 plus V1. Nah, untuk biaya di U11 itu berada di 27.200. U1-nya kita ibaratin lagi 0, terus V1-nya belum diketahui, sehingga jika dipindah ruas V1 sama dengan 27.200. Lalu yang kedua itu ada di C12. Berarti U-nya menjadi U1 plus V2. Untuk biaya di C12 itu di 31.700. 31.700 sama dengan U1-nya 0 ditambah V2. Jika kita pindah ruas menjadi V2 sama dengan 31.700. Lalu di yang ada variabel basisnya itu di C22. C22 berarti menjadi U2 ditambah V2. Untuk biaya di C22 itu 31.600 dengan U2 belum diketahui, kita tulis ulang saja. Lalu V2-nya dari sini berarti 31.700. Sehingga jika kita pindah ruas menjadi U2 sama dengan 31.600 dikurangi 31.700. Sehingga U2 menjadi nilainya minus 100. Lalu yang ada isinya di C23. Di C23 nanti U2 ditambah V3. Dimana untuk biaya di C23 sendiri yaitu 42.700 dengan U2 nya tadi udah diketahui minus 100 ditambah V3 nya kan belum diketahui, kita tulis ulang saja. Sehingga jika kita pindah ruas nilai V3 sama dengan 42.700 dikurangi
dikurangi minus 100 atau ditambah dengan 100, sehingga menjadi nilainya untuk V3 42.800. Sebenarnya ini sama aja kayak yang tadi, kita tinggal ngulang dengan penambahan C23 aja. Jadi selanjutnya yang ada nilainya itu di C33. Tapi ada tambahan lagi ya, soalnya ini ketambahan yang C23. Jadi untuk nilai C33 itu tambahan lagi. Jadi untuk C33 berarti U-nya menjadi U3 ditambah V3. Untuk biaya di C33 sendiri yaitu 43.100 sama dengan U3. Karena U3 belum diketahui, kita tulis ulang saja. Ini V ya, mohon maaf. Ini V, ini U. U3 ditambah V3-nya tadi 42.800. Sehingga jika kita pindah ruas, U3 menjadi 43.100 dikurangi dengan 42.800 dengan nilai 300. Nah, ini kan sudah untuk penyelesaian untuk basis variabel. Lalu yang kedua, penyelesaian dengan variabel non basis. Kita dengan mencari variabel-variabel yang kosong di sini nih. Kita pakai rumus yang tadi, DIJ sama dengan CIJ dikurangi UI min VJ. Variabel yang kosong pertama itu kan di ini. Berarti langsung saja D31 dengan ininya C31 dikurangi U3 salah, kebalik. 13 C13 berarti U1 min V3 dengan biaya di C13 itu 43.200 dikurangi U1-nya itu tadi di U1-nya kan tadi 0 dikurangi dengan V3 tadi nilainya 42.800, sehingga nilainya menjadi 400. Lalu berarti ini 400, tapi jangan dulu digunain ya, karena itu biar di situ aja dulu. Lalu yang kosong ada di sini di D21 sama dengan C2 di sel 2 C21 dikurangi U2 dikurangi V1. C21 biayanya itu 27.300 dikurangi U2 nilainya minus 100 dengan V1 itu nilainya 27.200, sehingga jika ini di matematiskan hasilnya menjadi 200. Lalu untuk variabel non basis selanjutnya itu ada di ini D31 berarti C31 dikurangi U3 dikurangi V1. Biaya di C31 sendiri itu 27.500 dikurangi U3 tadi nilainya 300 dikurangi V1 27.200, sehingga jika dijumlahkan hasilnya habis 0. Lalu yang variabel non basis selanjutnya di D32, sehingga rumusnya menjadi C32 dikurangi U3 V2 dengan biaya di C32 yaitu 31.900 dikurangi U3-nya tadi 300 dikurangi V2 ini 31.700. Jika dikurangkan hasilnya menjadi minus 100. Nah, ini kan udah
dihitung kan. Nah, kita cari yang angkanya itu paling kecil. Angka paling kecil di sini yaitu minus 100 kan. Jadi kita pakai minus 100 di ini sebagai variabel acuannya gitu. Lalu untuk urutannya menggunakan stepping stone, berarti kita geser ke kanan. Jadi menjadi seperti ini, ke kanan, ke atas, ke kiri, lalu balik lagi ke sini. Nah, berarti dengan acuan minus 100. Oh, sorry, belum ke acuan. Ini kan udah seperti ini. Jadi penentuan plus minusnya di pertama itu plus, di sini minus, di sini plus, di sini minus. Pokoknya yang pertama itu harus plus. Lalu kita lihat dari minus 344 sama minus 114 itu yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil itu di 114. Jadi sebagai acuan yaitu angka 114. Bentar, saya hapus dulu. Lalu karena di sini acuannya 114, jadi di sini kita kosongin lagi. Jadi di sini kita hitung dulu. Ke kanan dulu deh, yang 344 dulu. Jadi 344 ini kan minus. Jadi 344 dikurangi sama 114 sehingga nilainya menjadi 220. Lalu selanjutnya ke atas 241. Nah, ini kan plus, jadi ditambah dengan 114 sehingga nilainya menjadi 355. Lalu selanjutnya ke kiri, ini 114 dikurangi 114 habis. Tapi kita tulis dulu aja 114 karena minus, tulis minus, nilainya habis. Lalu yang ke bawah itu kan kosong, belum keisi, berarti 114 ditambah 114, 0 ditambah dengan 114 sehingga nilainya 114. Jadi untuk nilai di C32 itu nilainya 114. Seperti itu. Nah, karena di sini masih ada minus, berarti solusi ini belum optimal. Jadi kita lanjut ke iterasi yang ketiga. Nah, ini kita lakukan step seperti tadi, yang dimana yang pertama kita mencari variabel basisnya dulu. Nah, di sini kan 340 yang pertama, berarti ada di C11. C11 sama dengan U1 plus V1. Geser. Nah, biaya di C11 itu 27.200. Lalu untuk U1 nya kayak tadi, saya isi dulu U1, U2, U3, V1, V2, V3. Nah, jadi U1 nya itu kita ibaratin 0 dulu, 0, lalu ditambah dengan V1. V1 nya itu kan kita belum tahu, kita tulis aja. Lalu kita pindah ruas, jadi V1 sama dengan 27.200. Nah, lalu untuk variabel basis selanjutnya ada di C ini, C12. Jadi punya menjadi U1 ditambah V2. Biaya di C12 itu 31.700. Dengan U1 nya 0 ditambah V2, kita pindah ruas, berarti V2 nya nilainya 31.700. Nah, V2 nilainya 31.700. Lalu variabel non basis selanjutnya di C23, sehingga punya menjadi U2 ditambah V3. C23. Oh ya, benar. Dengan biaya di C23 itu 42.700. Lalu U2
U2 kan kita belum tahu, jadi kita tulis dulu aja U2 ditambah V3. Nah, karena ini kita belum tahu, kita selesaikan nanti aja. Lalu kita lanjut ke variabel non basis selanjutnya, yaitu di C32. C32 berarti U3 ditambah V2. Untuk biaya di C32 itu di 31.900. 31.900 dengan U3-nya kan kita belum tahu. Kita tulis ulang aja U3 tambah. Nah, karena ini V2-nya sudah diketahui tadi 31.700, kita tulis ulang lagi aja 31.700. Lalu kita pindah ruas U3 menjadi 31.900 dikurangi 31.700, nilainya berarti menjadi 200. Lalu selanjutnya ada di yang variabel non basis selanjutnya di C33. Nah, di C33 berarti U-nya menjadi U3 ditambah V3. Untuk biaya di C33 sendiri itu di 43.100. Ini 43.100 ya biayanya. Sehingga di sini U3-nya kan tadi sudah diketahui. Jadi kita tulis aja ini 200 ditambah, karena V3-nya belum diketahui, kita tulis ulang aja. Sehingga jika kita pindah ruas, V3 sama dengan 43.100 dikurangi dengan 200. Nah, hasilnya 42.900. Nah, ini V3-nya udah ketahui, jadi kita bisa mencari yang ini, yang C23. Kita hapus aja karena udah diketahui semua. U2 belum diketahui, U2 ditambah V3. V3 tadi 42.900. Nah, langsung kita pindah ruas aja. VU2 sama dengan 42.700 dikurangi 42.900. Nah, hasilnya menjadi minus 200. Nah, ini kan sudah perhitungan basis variabel. Lalu selanjutnya kita menghitung non basis variabelnya. Di sini non basis variabel ada di D13. Terus lagi D13 sama dengan rumus yang tadi, berarti C13 dikurangi U1 dikurangi V3. Ini biaya di C13 itu 43.200 dikurangi dengan U1-nya. U1 0, V3 ini 42.900 sehingga didapatkan hasil 200 dikurangi 42.900, 300. Lalu yang kosong lagi di D21. D21 itu berarti C21 dikurangi U2 dikurangi V1. C21 biayanya 27.300 dikurangi U2-nya. Masih U2 ini minus 200 dikurangi dengan 2 V1 ini 27.200 sehingga didapatkan hasil 300. Selanjutnya yang variabel non basis selanjutnya di D22. Jadinya C22 dikurangi U2 dikurangi V2 sama dengan
22 biayanya 31.600 dikurangi dengan U2-nya, U2 min 200 tadi ya, min 200 dikurangi dengan V2. V2 nilainya di 31.700. Sehingga ini jika dijumlahkan hasilnya 100. Lalu variabel non basis selanjutnya di D31. Sehingga jadi C31 dikurangi U3 dikurangi V1 dengan biaya di D31 itu 27.500. 27.500 dikurangi U3. U3 nilainya ini 200. Lalu min 200 ini. Min 200. Oh iya ini min. Oh enggak deh, positif. Min 200 lalu dikurangi dengan V1-nya. V1-nya itu di 27.200. Sehingga hasilnya jadi 100. Nah, kita lihat di sini. Di sini kan lihat nilai yang paling terkecil ya. Yang terkecilnya itu ternyata nggak ada yang min, berarti solusi antara ini sudah optimal. Tapi kita harus masukkan di sini berapa. Nah, kita pilih salah satu aja antara D22 dan D32. D22 dan D32. Nah, karena ini sudah tidak ada negatif, berarti hasil kita sudah mendapatkan hasil yang maksimal. Hasil yang optimal, mohon maaf. Jadi mendapatkan solusi optimal. Jadi ini sudah selesai sampai di sini, berarti hasil ini sudah optimal. Sehingga jika kita totalkan atau kita pakai ongkos total, OT-nya menjadi, kita totalkan dulu dari sini aja, dari atas, berarti 27.200 dikali dengan 340 ditambah 31.700. Tadi kan variabel basisnya ada 5, jadi kita totalkan semua aja. 700 dikali 260 ditambah dengan 42.700 dikali 355 ditambah 31.900 dikali 114, lalu ditambah yang terakhir 43.100 dikali 220. Nah, jika ditotalkan hasilnya mendapatkan hasil Rp 45.767.100. Yang ini list cost. Di list cost itu mendapatkan hasil Rp45.874.900. Ini list cost. Lalu dengan modi kita optimalisasi lagi, mendapatkan hasil akhir Rp45.767.100. Sehingga dari yang awal ini dengan metode list cost dan modi itu dilakukan penghematan sebesar Rp2.288.355 dengan persentase 5%. Jadi penghematannya itu persentase 5%. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.